Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Riana Martiani dari kelas 7 BPMA akan menjelaskan mengenai sumber ilmu pengetahuan. Nah, apa itu sumber ilmu pengetahuan? Jadi, sumber dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal ya. Sebagai contoh, semisal sumber mata air yang berada di mata air itu. Jadi dengan demikian sumber ilmu pengetahuan itu ya asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia gitu. Selanjutnya macam sumber ilmu pengetahuan yaitu yang pertama ada rasionalisme, dimana rasio itu artinya berpikir gitu. Maka dari itu berpikir itulah yang kemudian membentuk pengetahuan. Manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka akan semakin banyak pengetahuan yang didapat. Jadi rasionalisme itu menuntut manusia untuk berpikir. Jika manusia itu semakin banyak berpikir, maka pengetahuan yang akan didapat juga semakin banyak. Beda dengan manusia yang jarang berpikir, jadi pengetahuan yang didapat juga akan relatif sedikit. Kemudian ada empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisnya berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman. Selanjutnya, pengalaman terdiri dari beberapa macam ya. Indrawi, penalaran, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Jadi indrawi sendiri yaitu pengalaman yang diperoleh manusia dari kehidupan nyata menggunakan indera. Jadi pengalaman indrawi itu pengalaman yang kita alami sendiri di kehidupan nyata tetapi menggunakan indera kita. Selanjutnya penalaran, proses penalaran menggunakan akal. Jadi pengalaman penalaran itu pengalaman yang dilakukan gitu, prosesnya itu menggunakan akal. Selanjutnya otoritas yaitu sebuah kewibawaan, kekuasaan. Lalu selanjutnya intuisi yaitu perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus. Jadi di pengalaman intuisi ini cuma manusia yang memiliki kemampuan khusus yang mempunyai pengalaman intuisi. Selanjutnya wahyu, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para nabi. Nah, jadi para nabi, para orang terdahulu, para nabi-nabi kita itu kan memperoleh informasi gitu dari wahyu, beda dari orang zaman sekarang. Selanjutnya keyakinan yaitu ilmu yang bersumber dari keyakinan yang kuat. Terus selanjutnya di sini ada hubungan antara filsafat, budaya, dan agama. Nah, apa kaitannya gitu? Filsafat, budaya, dan keagamaan. Nah, di sini filsafat dan agama yaitu Al-Qur'an mengatakan bahwa sarana yang digunakan dalam mempelajari objek yakni akal dan objek yang diperintahkan untuk dipelajari yaitu bersifat realitas secara menyeluruh. Ayat-ayat yang menerangkan itu diantaranya yaitu maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal dan berbudi. Jadi keterkaitan antara filsafat dan agama ya sangat kuat ya, karena di dalam firman Allah gitu ada maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal dan berbudi. Sedangkan tadi di awal sudah dijelaskan rasionalisme. Jadi manusia itu disuruh berpikir supaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Lalu selanjutnya yaitu filsafat dan budaya. Kebudayaan adalah satu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Hal tersebut membutuhkan filosofis dan ilmiah berbagai sifat normatif
dan pedoman pelaksanaannya. Hal itu sejalan dengan pemikiran filsafat yang senantiasa memikirkan filsafat tentang sesuatu sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinteraksi dengan budaya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.